Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari pendengar BSJD dimanapun berada, saat ini bersama saya Pendeta Neliani Sitorus yang melayani di Cares Riam Durian, mengajak kita bersama untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, terima kasih buat hari baik yang Kau berikan saat ini. Kami bersyukur dan berterima kasih. Saat ini kami bersama akan merenungkan kebenaran firman. Kiranya Tuhanlah yang memampukan hamba-Mu untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu saat ini. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita dengarkan dan renungkan bersama sesuai dengan nas Almanak GKE hari ini, Senin 7 Oktober 2024, yang terambil dalam kitab Ayub pasal 8 ayat 1 sampai 22 dengan judul perikop Bildad membela keadilan hukuman Allah, yang berbunyi demikian. Maka berbicaralah Bildad orang Suah, berapa lamakah lagi engkau akan berbicara begitu? Dan perkataan mulutmu seperti angin yang menderu? Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap Dia, maka Ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Tetapi engkau, kalau engkau mencari Allah dan memohon belas kasihan dari Yang Maha Kuasa, kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu Ia akan bangkit demi engkau dan Ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Maka kedudukanmu yang dahulu akan kelihatan hina, tetapi kedudukanmu yang kemudian akan menjadi sangat mulia. Bertanya-tanyalah tentang orang-orang zaman dahulu, dan perhatikanlah apa yang diselidiki para nenek moyang. Sebab kita, anak-anak kemarin tidak mengetahui apa-apa, karena hari-hari kita seperti bayang-bayang di bumi. Bukankah mereka yang harus mengajari engkau, dan yang harus berbicara kepadamu, dan melahirkan kata-kata dari akal budi mereka? Dapatkah pandan bertumbuh tinggi kalau tidak dirawat, atau mensiang bertumbuh subur kalau tidak di air? Sementara dalam pertumbuhan, sebelum waktunya disabit, layulah ia lebih dahulu daripada rumput lain. Demikianlah pengalaman semua orang yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang-orang fasik. Yang andalannya seperti benang laba-laba, kepercayaannya seperti sarang laba-laba. Ia bersandar pada rumahnya, tetapi rumahnya itu tidak tetap tegak. Ia menjadikannya tempat berpegang, tetapi rumah itu tidak tahan. Ia seperti tumbuh-tumbuhan yang masih segar di panas matahari. Sulurnya menjulur di seluruh taman. Akarnya membelit timbunan batu, menyusup ke dalam sela-sela batu itu. Tetapi bila ia dicabut dari tempatnya, maka tempatnya itu tidak mengakuinya lagi. Katanya, belum pernah aku melihat engkau. Demikianlah kesukaan hidupnya, dan tumbuh-tumbuhan lain timbul dari tanah. Ketahuilah, Allah tidak menolak orang yang saleh dan Ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Ia masih akan membuat mulutmu tertawa dan bibirmu bersorak-sorai. Pembencimu akan terselubung dengan malu, dan kemah orang fasik tidak akan ada lagi. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Saudara-saudari pendengar BSJD yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa kejadian, penderitaan, pergumulan yang terjadi terhadap seseorang semata-mata karena apa yang diperbuatnya salah dan tidak benar, atau akibat dosa yang begitu besar. Apalagi yang terjadi dan menimpa kita secara terus-menerus dan secara bertubi-tubi. Maka tidak jarang orang akan berasumsi hal-hal yang tidak baik yang
kita hadapi. Hal itulah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang terjadi kepada Ayub. Bildad berasumsi bahwa karena Tuhan itu adil, maka Ayub menerima hukuman atas apa yang terjadi kepada keluarganya. Sebab itu tadi kita melihat bagaimana Ayub diminta oleh Bildad untuk menjadi bersih dan jujur. Sebab dengan demikianlah Allah akan memulihkan keadaannya. Itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-6. Kalau engkau bersih dan jujur, maka tentu ia akan bangkit demi engkau, dan ia akan memulihkan rumah yang adalah hakmu. Saudara-saudari BSJD yang terkasih, dengan apa yang dilakukan Bildad terhadap Ayub dalam argumennya saat ini, ingin mengatakan bahwa Ayub bukanlah orang benar dan patut menerima hukuman daripada Allah. Dalam membela keadilan Allah, Bildad justru telah salah menilai dengan apa yang terjadi dan dialami oleh Ayub sahabatnya. Bahkan Bildad juga beranggapan dan menuduh Ayub karena tidak mau mendengar ajaran-ajaran dan menaruh hal-hal lain selain daripada Allah. Itu dapat kita lihat dalam ayat ke-8 sampai ayat yang ke-15. Di sini kita melihat Bildad tidak berempati sama sekali kepada Ayub, bahkan menuduh Ayub telah melakukan dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari BSJD yang terkasih, apa yang terjadi di atas penderitaan Ayub dan apa yang telah dipikirkan Bildad pada saat itu patut untuk kita pahami dalam hidup kita, terlebih di zaman saat ini, bahwa apapun yang terjadi dan menimpa seseorang, kita harus berhati-hati dalam memberikan penilaian. Benar seperti yang dikatakan pada ayat 20. Allah tidak menolak orang yang saleh dan ia tidak memegang tangan orang yang berbuat jahat. Tetapi Bapak Ibu, tidak selalu orang yang hidupnya menderita itu akibat dari kesalahannya. Demikian juga sebaliknya. Tidak ada juga orang yang selalu tidak mengalami penderitaan lalu karena dia jujur dan bersih atau hidupnya sudah benar. Saat ini Bapak Ibu melalui perenungan firman Tuhan, mari kita melihat, mari kita berhati-hati sebelum kita berasumsi lebih jauh tentang orang lain. Mari kita koreksi diri kita, terlebih saat kita diperhadapkan dengan pergumulan dan permasalahan. Kita tidak berhak menghakimi orang lain, tidak berhak menghakimi dan menuduh bahwa orang tersebut memiliki dosa yang begitu besar. Tetapi mari kita meminta pimpinan dan hikmat yang daripada Tuhan. Karena saudara-saudari BSJD yang terkasih, terkadang masalah dan penderitaan Tuhan izinkan hadir dalam hidup kita. Supaya kita semakin mengerti tentang kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Amin.